Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita bisa menyimpulkan dari pembicaraan historiografi Indonesia dari awal sampai akhir, maka pelabelan terhadap SNI memang harus ditinjau ulang. Artinya kita harus sejarawan Indonesia memberikan label karya bersama dan karya besar ini dengan label yang berbeda, karena memang itu merupakan suatu kenyataan historis. Di sini paling tidak ada dua label, jadi label sejarah Nusantara dan label yang kedua adalah sejarah nasional Indonesia. Nah, kita bicarakan label sejarah Nusantara. Nah, sebenarnya sejarah Nusantara ini lebih tepat untuk menarasikan sejarah kita ini, terutama dari masa prasejarah sampai kepada masa VOC ketika melakukan kolonisasi di Nusantara ini. Jadi ini merupakan sejarah Nusantara. Jadi sejarah Nusantara bahkan mungkin sampai ke masa kolonial ya, historiografi kolonial. Jadi historiografi kolonial bisa masuk ke sejarah Nusantara. Artinya bahwa Nusantara itu lebih dekat kepada suatu wilayah yang berada di Asia Tenggara atau di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, dan dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Jadi kenyataan itu menunjukkan bahwa wilayah Nusantara ini menggambarkan sejarah Nusantara, terutama dengan segala keanekaragaman tribalnya. Jadi masyarakat tribal kita harus dihormati sebagai kekhasan dan keunikan dari masing-masing masyarakat tribal. Nah, oleh karena itu, karena pada masa Nusantara ini nama Indonesia belum dikenal, belum muncul, belum dikenal, maka tidak layak periode sejarah Nusantara ini disebut merupakan periode sejarah nasional Indonesia. Jadi dari masa prasejarah sampai kepada masa Hindia Belanda terutama, itu tahun 1900-an, jadi 1900-an itu merupakan periode yang membatasi antara sejarah Nusantara dengan sejarah nasional. Jadi penamaan atau pelabelan yang berbeda sebenarnya tidak masalah. Jadi kita tidak perlu menulis sejarah atau label sejarah yang seragam gitu ya. Karena memang berbeda antara periode sejarah Nusantara dan periode sejarah nasional. Jadi pelabelan sejarah Nusantara ini lebih tepat menggambarkan kondisi dan situasi kesejarahan pada wilayah itu. Nah, sehingga tidak adil jika sejarawan kita menamakan masa prasejarah sampai tahun 1900 itu merupakan sejarah Indonesia. Karena di situ ada semacam pemaksaan konsep itu, pemaksaan label. Jadi label yang isi dan bungkusnya tidak sama.
Nah, mestinya kita menulis sejarah Nusantara untuk menggambarkan proses kehidupan masyarakat di kawasan Asia Tenggara atau kawasan Nusantara ini merupakan kawasan yang berbeda-beda secara kebudayaan, secara bahasa, meskipun mereka berasal dari satu nenek moyang. Jadi sejarah nasional Indonesia memang tidak boleh mengatasnamakan sejarah Nusantara itu. Nah, tentu saja sejarah Nusantara harus dikembangkan. Kalau di dalam buku sejarah nasional itu sejarah Nusantara adalah jilid 1 sampai 5. Nah, jadi jilid 1 sampai 5 ini merupakan sejarah Nusantara. Tetapi saya kira sejarah Nusantara harus diperkaya secara terus-menerus dengan riset-riset yang bersifat sejarah dari dalam, ya, atau history from within. Jadi history from within Indonesia atau Nusantara ini mempunyai kekayaan yang luar biasa. Potensi kesejarahannya sangat besar, dan di sini ditunggu aktivitas besar dan aktivitas super keras, super aktif, agar sejarah Nusantara ini bisa ditulis sampai puluhan jilid, dan mestinya begitu. Nah, di situ akan dilihat, ya, terutama proses interaksinya, proses transaksinya, dan nanti menuju proses integrasinya. Nah, jadi pada intinya sejarah Nusantara ini merupakan suatu karya yang body of knowledge-nya ini memang memiliki keterbatasan-keterbatasan karena kekurang aktifan, ya, sejarawan lokal, dan juga keberadaan sejarawan lokal belum seimbang di seluruh Indonesia. Jadi saat yang paling baik adalah mulai dari sekarang sejarawan di Indonesia yang saya kira secara kuantitatif sudah besar, sudah banyak. Nah, sehingga mereka kemudian bisa melakukan penelitian sejarah lokal di tempatnya masing-masing, agar tadi body of knowledge-nya ini bisa dibangun, diperbanyak, sehingga nanti historiografi lokal sebagai mikrounit akan menampakkan hasilnya. Jadi kalau mikrounit itu sudah menghasilkan riset-riset yang bagus, yang baik, yang bermutu, maka dari situlah kita bisa mengharapkan sumbangan wajib dari mereka, sehingga tadi sejarah nasional Indonesia, itu yang kita sebut sebagai sejarah Nusantara, itu tidak lagi akan berhenti kepada tataran Jawa sentrisme, tetapi nanti akan muncul sentrisme baru, sentrisme Sumatera, sentrisme Kalimantan, sentrisme Sulawesi, sentrisme Maluku, sentrisme Papua, sentrisme Nusa Tenggara, sentrisme Bali. Nah, akhirnya sejarah Indonesia muncul banyak sentrisme yang akan memberikan sumbangan, sehingga sejarah Nusantara ini memang akan menampakkan jati diri, ya, bangsa Indonesia, karena sejarah Nusantara ini merupakan latar belakang kehidupan masyarakat
Indonesia terutama dalam merintis karya sejarahnya memang dimulai dari sejarah Nusantara. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.